semuanya, balik lagi di Potensi Podcast Teman Komunikasi episode 6 Kabinet Bimantara. Oke, sebelum masuk ke podcastnya nih, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Halo, aku Alia. Halo, aku Adinda. Oke, di podcast kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang berkaitan dengan dunia kampus, tapi jarang banget nih dibahas dari sisi manusianya langsung. Dengan tema BPH Unlock, cerita di balik layar himpunan. Nah, kali ini kami gak cuma berdua aja dong, udah ada hadir 3 orang keren dan juga tertinggi di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Siapa tuh, Din? Langsung aja yuk kenalan bareng mereka. Halo kakak, abang, boleh dong kenalin namanya siapa, asalnya dari mana, terus jabatannya apa nih di BPH? Dari siapa nih? Boleh dari abangnya. Perkenalin, nama saya Amrun Zauki Panjaitan, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Kabinet Bimantara, periode 2025 sampai 2026. Halo kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Julfahmi. Saya selaku Sekretaris Umum Kabinet Bimantara periode 2025-2026. Halo semua, aku Fauziah Nur Nasution selaku Bendahara Umum Kabinet Bimantara periode 2025-2026. Tadi asalnya belum disebutin dari Oh iya. Kalau abang dari Asahan, tepatnya itu di kisaran kota. Kalau Fahmi di mana, Pak? Abang dari Kabupaten Karo, tepatnya itu dari Kabanjahe. Kalau aku udah pasti nggak kalian tahu di Medan area, Medan kota. Oke, sebelum kita bahas yang lebih dalam nih ya, Dinda pengen tahu nih Bang, alasan dari abang-abang dan kakak-kakak sekalian, apa sih alasan yang paling kuat gitu akhirnya kalian tuh bersedia buat jadi BPH? Karena yang kita tahu nih kan, BPH tuh punya tanggung jawab yang cukup besar gitu. Mungkin dimulai dari Bang Fahmi sendiri. Mungkin kenapa alasan abang ingin jadi BPH, sebenarnya namanya dalam hidup kita kan harus ada upgrade ya, upgrading dalam hidup. Abang kan udah 1 periode masuk di divisi penelitian dan pengembangan. Namanya kita ingin upgrade diri atau mengambil hal besar, karena kan orang-orang besar itu yang berani ngambil hal besar gitu. Jadi kenapa abang pengen ngambil jadi sekretaris umum? Jujur ini perdana juga abang menjadi sekretaris umum dan memang mengerti bagaimana administrasi yang akan berjalan. Ini itu aja sih. Dari Bang Amrut mungkin? Nah, kalau misalnya dari abang sendiri untuk jadi ketua umum, ada halnya poin yang memang ada yang disampaikan oleh Fahmi untuk upgrade diri, tapi ini lebih ke investasi leher ke atas saja sebenarnya. Dan untuk hal yang memang kenapa mengambil posisi BPH apalagi yang ketua umumnya, ini bentuk daripada pengabdian selama abang udah 2 periode di himpunan. Nah, jadi rasa abang untuk melanjutkan roda organisasi, regenerasi dan estafet kepemimpinan dalam hal-hal berkepanjangan ke depannya, mungkin itulah yang bisa abang ambil. Kenapa yang memang jadi ketua umum ini jadi bentuk pengabdian diri untuk melanjutkan roda organisasi di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi kita ini. Dari Kak Jia mungkin. Aku nggak tahu, ditawari ya udah mau aja. Tapi sebelumnya kakak udah tahu kan kalau misalnya jadi bendahara umum tuh punya tanggung jawab yang besar banget gitu. Tahu. Berarti bersedia ya Kak? Terus juga sebenarnya alasan mau juga karena di periode pertama itu nggak mau lanjut, cuman karena teman sedivisi naik, dia minta dibersamai, ya udah lanjut. Terus juga di periode kedua juga ini nggak mau lanjut, cuman kan ada nggak teman sedivisi juga naik, terus kayak daripada kasihan orang ini ditinggali, ya udahlah sebagai teman seangkatan ya udah mau aja. Berarti Kak J ini setia kawan orangnya ya, setia kawan banget. Nah guys, jawabannya tuh keren-keren banget kan ya. Nah, Alia juga penasaran nih, di antara semua dan tugas tanggung jawab kalian sebagai BPH, ada nggak sih momen lucu atau random tuh yang cuman terjadi di kalangan BPH doang? Dari apa? Dari Boleh aja dong lah. diceritain, boleh dari Kak J. Dia yang lebih banyak rasanya dapat momen lucu dia ya. Random. Hal lucu yang ada di BPH gitu. Karena yang nggak memang pernah objek tahu. lucu dia tuh kami aja memang. Orang kami jadi Keluar grup BPH 3 kali. Kak J ya? Ya. Itu kenapa tuh Kenapa Kak? tuh Kak? Orang ini berdua sering ngebully, jadi kayak
orang ini nggak tahu ya bulian orang ini padahal sakit di hati aku, jadi kayak ya udah keluar grup BPH sekali, abis itu ya udah dibujuk masuk, abis itu ternyata diulang lagi keluar lagi, abis itu dibujuk masuk, abis itu keluar lagi Bujuk dan nggak masuk. bisa dimasukin, jadi terpaksa minta Udah admin limit. grupnya. Ya WA-nya udah, limit itu aja udah. sih. Tapi kadang itu bukan karena dari kami juga sebenarnya. Dia ada masalah sama kawan-kawan yang lain, kenanya di kami memang. Oh gitu. Makanya Inilah cek emosi yang lucu itu banyak di dia sebenarnya. Sebenarnya kan ada akibat ada sebab kan ya. Iya, ada asap ada api, betul Dia namanya kali. cewek kan. Oh bawa genjer, oke. Jadi kalau Bang Fahmi sama Bang Amrun udah memaklumi. udah sebenarnya. Udah. Namanya ya. sifat alami perempuan juga kan. Ada aja hal yang memang di luar dari konteks yang nggak kita bisa bayangkan. Contohnya entah berantem dengan orang lain, larinya ke kami. Jadi konteksnya kami sebagai lelaki dua orang ini ya harap mengerti tentang situasi yang ada di situ gitu. Mau tahu nggak sebab akibatnya? Boleh, Oh, panjang nih ya. Panjang nih kayaknya. Cerita. Karena disenggol soal cewek kan, gender kan, nggak terima. Karena nih kan, nih terlepas dari keluar grup BPH, orangnya juga suka bahas cewek di grup. Oh gitu. Jadi kan kita kan nggak salah mengingatkan. Jadi ya udah dimarahi, ya udah. Itu sampai yang wow ya kan. Enggak. Baru ketahuan di hari ini gitu ya. Sebenarnya bukan lebih ke ini klarifikasi aja sebenarnya. boleh. Beberapa hal yang memang untuk pembahasan ke cewek itu karena kemarin kan namanya mahasiswa baru yang 25 nih yang baru-baru. Nah, kadang mereka nih kalau misalnya ngechat aku atau Fahmi itu memang yang enggak hanya sekedar P gitu doang, enggak nge-spam. Yang pertanyaannya bukan hanya selingkup kampus. Nah, jadi waktu kami share kan selalu itu apapun Pertanyaannya info selingkup kami apa, share. Hah? Pertanyaannya bukan selingkup kampus, Bukan contohnya. kampus akademik, lebih ke yang memang Perjalanan hidup. perjalanan hidup. Jadi hal lucu itu selalu kami share di grup BPH. Nah, mungkin itu asumsi dia aja sih sebenarnya. Tapi Hal-hal funny. Pak lanjut aja. Dari Bang Fahmi sama Bang Amrun, siapa yang paling sering buat bujuk Kak Jia dan minta maaf sama Kak Jia nih? Nggak ada. Lebih Oh, sering. ada, Kak? Kalau lebih sering Fahmi. Oh gitu. Karena kan aku angkatan yang paling muda di sini ya. Abang dan kakak ini kan Bang angkatan Amrun enggak. dua-dua. Hah? Kenapa enggak, Bang? Sebenarnya udah Kalau ada dibilang enggak, iya juga. Cuman enggak yang memang sesering Fahmi. Kalau misalnya untuk ngebujuk gitu. karena kan konteks membujuknya itu kan ada hal yang berbeda ya. Kan cara pendekatannya juga kan ada yang berbeda juga. Berarti saling sabar lah ya antara bertiga ini. Iya, bisa Kok dibilang. kayaknya aku yang anomali. Enggak. Nah, kalau dari sisi pribadi nih, ada nggak sih hal yang berubah semenjak abang sama kakak ini jadi BPH gitu? Entah jadi jauh lebih sabar, jadi jauh lebih emosian, jadi jauh lebih pandai ngatur waktu gitu. Ada nggak sih hal yang berubah? Dari Bang Amrun mungkin. Kalau dari aku udah pasti banyak dan rasaku tuh udah terlalu kontras ya berubahnya. Yang pertama memang yang kayak dibilang tadi jauh lebih sabar. Nah, bukan berarti yang selalu hal yang memang temperamen gitu, enggak. Dan manage waktu juga termasuk rasaku bukan hanya di aku ya. Dan tapi kalau untuk aku pribadi yang dulu seringnya ngaret memang walaupun ini masih sering juga beberapa waktu untuk ngaret datang ke rapat ataupun hal-hal penting, untuk sejauh ini sampai hari ini pun alhamdulillahnya memang udah agak berkurang hal-hal habit yang buruk itu tadi. Tinggal kalau dari Fahmi mungkin Ya mungkin ya kalau dibilang berubah pasti berubah ya. Namanya juga kita udah jadi jajaran yang paling atas apalagi di roda organisasi gitu. Yang paling harus kita pahami adalah memahami seseorang ya. Ketika memang udah di satu kabinet itu kan hampir ada sekitar 100 lebih. Kita harus memahami bagaimana sifat yang berbeda-beda, terus cara kita mendekati mereka juga berbeda-beda gitu. Kalau dibilang berubah hampir 180 derajat berubah. Kita harus bisa memahami seseorang, kita harus paham tentang waktu, kita harus paham juga bagaimana kedepannya untuk berpikir lebih jernih ketika kita harus berbicara gitu sih kalau dari abang. Dari Kak Jia mungkin. Kalau kakak nggak jauh beda dari orang ini berdua sih ya. Tapi yang paling kontras itu biasanya orang-orang jarang tahu kakak. Terus tiba-tiba semenjak naik ini tiap di kampus Kak Jia. Pas nengok dia siapa ya? Jadi itu salah satunya. Terus juga kalau di periode-periode sebelumnya kalau nggak punya nggak punya jabatan ataupun tanggung jawab gitu, kayak mau datang rapat atau datang duduk-duduk tuh pas lagi malesnya, aduh males kan. Iya, Terus sekarang kayak males sih, tapi kayak aduh kalau nggak datang ini
Iya, karena ada kewajiban, iya, sudah kewajiban. kewajiban. Terus biar kalau di periode sebelumnya sakit dikit juga nggak mau datang, ini sakit dikit ya udahlah paksain aja dah gitu aja. Berarti banyak perubahan yang mengarah ke arah hal-hal yang baik ya Bang semenjak jadi BPH ini. Tapi kami nggak yang untuk terkenal kayak dia tadi kan. Oh gitu. Enggak, sebenarnya mereka gitu juga, tapi enggak, mereka tuh malu-malu untuk masuk di sini. Oh ya, personal branding lagi dijaga Iya. gitu ya Bang. Iya. Selanjutnya kita masuk segmen yang kedua, pernah atau tidak pernah. Di segmen ini tuh game pernah atau tidak pernah. Jadi sebelumnya Dinda mau bacain dulu nih aturan mainnya. Yang pertama jawabannya cuma boleh pernah atau nggak pernah, nggak boleh enggak, nggak tahu, lupa atau sebagainya. Kalau misalnya jawab pernah dan nggak pernah itu harus disertai alasan. Kalau mau menolak memberikan alasan langsung aja minum minuman yang ada depan abang sama kakak sekalian. Gimana, udah ready nggak nih? Ready, ready. Semangat ini kalau Langsung aja gini. ya. Oke, kita masuk ke yang pertanyaan yang pertama. Pernah atau tidak pernah kesal sama keputusan rapat tapi tetap bilang setuju aja deh? 1, 2, 3. Oke, jawabannya pernah semua ya. Mungkin boleh dong dikasih tahu alasannya apa, mulai dari Kak Jia. Oke, setiap rapat itu kan kita nggak hanya satu kepala ya, ada banyak kepala. Jadi itu wajar sih, wajar sih beda-beda pendapat dan ketika pendapat kakak atau yang lain nggak sesuai dengan yang lainnya itu kan ya namanya kita Mengikuti yang rapat. terbaik gitu ya. Nah, itu aja. Mungkin dari Bang Amrun. Nah, jadi kalau untuk alasan pernahnya itu lebih tepatnya bukan hanya tentang keputusan ya, tapi ini tentang yang runtutan dari prosedur rapat sebenarnya. Yang seharusnya itu kita ambil contohnya dalam penentuan tema selama kita buat kegiatan. Nah, rapat di perdana itu biasanya. Rapat-rapat di perdana, di penentuan tema itu yang seharusnya dibawakan oleh teman-teman kepanitiaan bidang acara. Nah, itu yang selalu jadi chaos aku sama Fahmi itu. Selalu kalau semisal ada kekeliruan tentang hal penentuan tema yang dibawakan oleh teras panitia, di situ kami terus ke distract. Tapi dengan nggak bisanya kami langsung ngarahkan atau mengembalikan momen yang seharusnya tupoksi penentuan tema ini, dan teman-teman semua di forum itu juga sudah lanjut, ya mau nggak mau kami juga harus legowo, ya udahlah, udah lanjut aja juga, deh, gitu setuju ya. aja deh. Mungkin dari Bang Fahmi. Kalau abang setiap rapat sih sebenarnya kayak karena semenjak jadi BPH ini kan kayak ada batasan ya untuk kita berbicara dari kakak dan abang semuanya gitu. Karena dulu semenjak belum jadi BPH ya, itu kan bisa kayak suka-suka kita aja untuk ngasih apa yang kita rasa pendapat, terus bisa ngebantah pendapat orang sampai kita bisa menang. Tapi kalau ketika udah jadi BPH ini kayak lebih ya udah, kita harus tahan apa yang memang forum itu jalankan gitu. Tapi kalau semenjak jadi BPH ini dan keputusan-keputusan yang memang kita rasa itu nggak pas, jadi nggak bisa kita sanggah nih semenjak kita jadi badan pengurus harian gitu. Tapi ya itulah konsekuensi yang memang harus kita ambil. Tapi kan dilepas dari situ kan mungkin akan ada perubahan-perubahan untuk rapat selanjutnya, kayak yang dibilang Pak Tum tadi, perihal tema aturan siapa yang menyampaikan, perihal hal yang memang tupoksinya dari panitia atau dari PJ udah bisa kami bagi untuk kedepannya gitu. Terasa kali memang ada gap itu semenjak jadi BPH, Terasa memang harus netral. harus netral. Ya, penengah gitu ya Bang. Iya. Jadi ke pertanyaan yang kedua, pernah atau tidak pernah berantem kecil sama teman BPH gara-gara miskomunikasi? 1, 2, 3. Nggak pernah. Dari Bang Fahmi mungkin? Mungkin kalau untuk berantem kecil lah, mungkin kalau dari aku pribadi, apalagi angkatan yang paling muda juga di BPH ini, menurutku kalau misalnya berantem kecil itu menurutku nggak ada, karena kan aku dari abang dan kakak ini juga salah satu proses pembelajaran juga ya, memiliki kayak Bang Amrun memiliki karakter kayak apa, terus Kak Dia juga karakternya seperti apa gitu. Jadi ketika mereka itu berjumpa dan berantem kecil itu kayak lucu aja sebenarnya. Jadi kayak itu apa namanya, kakak dan sama adik, abang. kakak Oh, sama adik gitu. Terus oh ini kayak kesannya gitu, karena kan abang juga salah satu anak pertama ya yang nggak pernah lihat kayak kakak dan abang, tapi pas di BPH ini abang lihat sosok itu gitu, kakak dan abang. Jadi apapun yang mereka mau, apapun yang dibahas pasti akan ada hal yang riuh jadinya gitu. Kayak misalnya contohnya entah bahas tentang papan bunga misalnya atau segala macam, karena kan di BPH ini kan kami memiliki pikiran-pikiran yang berbeda, terus latar belakang yang berbeda gitu. Jadi kalau menurut abang itu bukan hal yang hal-hal yang berantem seperti itu, tapi itu bentuk keharmonisan aja kami di BPH. Itu aja sih kalau dari abang. Oh gitu.
Dari Bang Amrut mungkin pernah tadi alasannya. Lebih kesel aja sebenarnya. Cuman nggak yang terlalu berlarut ya. Cuman sekedar kayak dibilang pahami aja untuk bentuk bunga-bunga dalam BPH inilah. Lucu-lucu. Ya, lucu-lucu. Kadang kalau diulangi lagi baca chatnya kayak menggelitik gitu. Iya, menggelitik dan menggeramkan aja sebenarnya kalau udah miskom Dua ini. konteksnya gitu. Kak Jenny, kenapa Kak? Alasannya? Ini banyak ini kayaknya. Harus, kalau enggak konsekuensinya minum. Kalau nggak mau kasih alasan. Ya udah sama kayak yang paling beberapa yang terdekat aja ya, yang soal papan bunga itu aja. Soalnya setiap ditanya jawabnya terserah. Tapi kan ini kan waktu udah makin berjalan ya. Tanya ada nggak channel, terserah. Ya udah miskom gitu aja. Tapi nggak dibawa hati kali dan nggak terlalu dibesar-besarkan. Tapi kalau dari dalam hati Kak Ija, Kak kesel nggak? Kesel. Kebun binatang semua dalam hatiku cuma terus orang ini. Cuman kayak ya udahlah, mereka lebih tinggi dari aku, mereka dari tinggi. Oke, mana menjawab Lebih tinggi. Pernah atau tidak pernah suka sama orang yang juga aktif di himpunan? 1, 2, 3. Karena Kak Jia juga pernah. Kalau nggak Ini jawab podcast alasan, menggali boleh lubang. Boleh. Konsekuensinya minum. Jadi kakak nggak mau kasih alasannya. Oke, boleh Ini minum. podcast Ramuan menggali cinta itu, Kak. lubang. Ini podcast menggali lubang. Minuman apa ini? Enak kan? Enak kan? Podcast Oke, menggali dari lubang. Bang Fahmi nih, jawab enggak. Kenapa tuh alasannya, Bang? Yang pertama kalau misalnya memang kita konteks sukanya ini yang abang bingung. Iya. Kalau suka ya abang suka juga semua sama seluruh jajaran abang gitu konteksnya. Kalau misalnya kita nggak suka nggak akan jalan periode ini gitu. Karena kan memang konteks suka ini apa gitu. Kalau konteks sukanya dalam ranah romantis atau pingin carikan jadi pasangan ya nggak pernah. Karena ketika kita udah ada hubungan dalam organisasi nanti ada impact untuk kedepannya dan itu akan menjadi hal buruk untuk roda organisasi kedepannya. Contoh misalnya abang ada suka di BC misalnya. Contoh kan pas market BC ya kan. Pas suka abang misalnya ada suka sama anak BC dan ya oke dia juga ada peran sentral di situ misalnya. Nah, itulah dia. Sekdip ya. Ya, misalnya kalau abang suka sama Kak Sansan lah misalnya. Nah, kalau misalnya kalau abang suka sama Kak Sansan terus terlepas dari itu hubungan kami tidak baik dalam percintaan, itu kan akan berdampak untuk roda organisasi yang akan berjalan. Contoh, Kak Sansan nanti marah ketika abang suruh ngedit, tapi itu kan naturalnya itu opsi dari Kak Sansan, tapi dia bawa perasaan karena memang udah nggak suka tentang abangnya, bukan tentang apa yang udah ditopopsikan sama Kak Sansan. Karena ketika udah organisasi dimasukkan dalam percintaan itu impactnya nggak akan bagus untuk kedepannya dan akan banyak perubahan nanti di situ. Itu aja sih kalau dari abang. Iya, pasti mempengaruhi untuk apa yang akan kita lakukan kedepannya. Tapi yang namanya perasaan kan nggak bisa dibohongi. Ya itu jadi kalau misalnya untuk perasaan ya nggak salah kita suka dengan orang lain. Cuman sabar dulu, selesaikan dulu kabinet ini. Berarti tadi natural itu. Natural ini kalau nggak natural ini kan. Tunggu aku demis ya, nanti pas sudah demis menghilang. Itu kayak pengalaman kakak nggak sih? Aduh. Minum. kasihan, Kak. Aman. Oke, dari Bang Amrun, kenapa nih jawab nggak pernah? Kalau untuk semua jawaban itu kayaknya udah diborong Fahmi semua ya. Apalagi yang untuk benar kata Fahmi, kalau semisal kita mencampuri organisasi dengan hubungan cinta itu jadi bom waktu untuk kita sendiri. Nah, jadi kalau semisal untuk suka dalam bentuk cinta itu tadi ya, cinta romance tadi ya, kayaknya itu nggak ada. Tapi kalau bentuk suka sayang cinta untuk kabinet itu pasti ada di kami. Kabinet apa tuh Bang? Bimantara gitu. BC seluruhnya. Oke. Lanjut nih pertanyaan keempat. Pernah atau tidak pernah suka sama orang tapi nggak disukain balik? 1, 2, 3. Kak Jia lagi nih pernah. Aku aja. Kan itu kan konteksnya nggak disukain balik kan? Ya Iya, pasti nggak pernah. disukain Aku balik. nggak yakin kali orang yang nggak pernah. Namanya nampak kelasnya Oke, kan. lanjut Bang Fahmi dulu coba. Ya gantian dari Gantian lah. dong, Masa gantian. Tadi kayaknya dilompat nih jawaban yang kami tadi. Dari Gajia. aturnya di mana-mana yang hijau dulu dong. Iya. Iya Kak Jia kan. Oke, Kak Jia. Nggak disukain balik, boleh nggak ceritain alasannya? Kenapa harus ada alasan? Kan kita kan udah pasti
kayak mana ya jawabnya ya? Nggak usah jawab Aku minum. bingung. Minum. Nah, Ada. ini bisa dijawab, cuman bingung. Susah Pasti caranya. pernah suka sama orang tapi nggak disukain balik. Iya. Apalagi udah berapa tahun, udah dari 20. SD, SMP, SMA ya kan, pasti Iya sih, pernah. betul, Dan betul. juga kita kan kalau suka sama orang, kalau nggak disukain balik nggak bisa memaksakan orang itu untuk Betul, sukain setuju, balik. setuju nggak? Iya, iya. Kan konteksnya pernah nggak suka tapi nggak disukain balik, Iya. bukan kayak memaksakan untuk disukai balik. Nah itu aja. Dari Bang Amrut mungkin nggak pernah ini. Berarti kalau Apa? suka sama orang selalu disukain balik. Iya ya, iya, gitu ya. Enggak gitu juga Nampak sebenarnya aja konteksnya. kesenjangannya ya. Enggak begitu juga sebenarnya kan Oke, konteksnya. klarifikasi dong. Alasannya Nah, coba. kalau misal disukain gimana tadi? Suka sama orang. Suka pernah sama nggak? orang tapi Nggak nggak disukain disukain balik. balik. Gitu. Ini kayak bentuk keberuntungan aja sebenarnya. kan? Berarti Tapi disukain alhamdulillah balik. masih Beruntungnya Pak Tum itu keberpihakan. banyak. Enggak udah enggak. Kalau yang itu nggak usah dipanjangin. Kan tahu dia baru naik. Dan pun emang enggak yang segampang itu juga suka sama orang gitu. Jadi pilih-pilih dan tepat pas. Dibilang juga. pilih-pilih juga sadar bentuk juga sebenarnya. Cuman lebih yang memang dapat klopnya aja. Iya, gitu. Nunggu ada Suka klopnya, langsung disukain ada balik, kliknya pas dia gitu di ya, situ. Bang? Ya, nunggu pas. Bang Fahmi. Mungkin nggak pernah. Kenapa? Kenapa tuh? Karena memang nggak pernah sukai orang. Maksudnya sukai orang langsung secara kayak ibarat kita kayak dibilang Pak Tum tadi lebih sadar diri aja. Jadi ketika memang kita udah sadar diri, contoh misalnya abang suka sama ada cewek nih, tapi abang nggak ada bentuk kayak harus dapat nggak bentuk ngejar gitu. Tapi Nggak harus ya, bentuk minta untuk disukain balik gitu ya. kadang kan kita nggak tahu nih rezekinya dapat dari Iya. mana. Ketika ada orang yang suka sama kita itu kan berarti bentuk kasih sayang dia itu besar ke kita. Dan kita tinggal kayak mana ngebales bentuk kasih sayangnya itu. Tapi ketika kita udah mulai dari kitanya dan kita nggak bisa mempertanggungjawabkan itu hal itu. Dan satu lagi abang lebih kesadar diri juga apa yang dibilang Pak Tum gitu. Jadi kita nggak usah muluk-muluk pingin pilih ini, pilih itu, pilih ini. Ya kalau misalnya ada yang datang ke kita dan bentuknya itulah gitu, jadi bisalah kita ini kan. Gitu. Berarti Bang Fahmi nunggu nih ya. Nunggu Enggak, maksudnya gitu konteksnya, makanya nggak pernah ada ini. Udah nggak usah diperpanjang, lanjut. Tim yang maunya dikejar bukan mengejar. Iya. Bukan. Dulu kan nungguin Lebih ada ke sadar diri sih sekarang. Kali. Tapi yang konteks aku tadi nggak yang sepasrah itu sebenarnya. Itu kayak terlalu pasrah. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pernah atau tidak pernah salah kirim chat ke dosen padahal itu buat teman? 1, 2, 3. Oke, karena Bang Amrun nih yang jawab nggak pernah sendiri. Nah, Itu mungkin alasannya kenapa tuh Bang? nggak pernahnya ini. Kalau semisal untuk ngechat itu kalau salah kirim sampai sekarang ini apalagi udah banyak WA dosen ya yang di save itu belum pernah karena memang semua dosen itu ku caps lock semua nama itu. Biar nggak salah kirim. Biar nggak salah kirim, jaga-jaga karena serem juga kan. Dan memang ada beberapa dosen kalau kita komunikasian dari chat itu kayak dia responnya enjoy. Nah jadi kalaupun memang kita rasa kita salah kirim dengan diksi bahasa kita, pengiriman di chat itu kayaknya lebih legowo aja lah, lebih enak sebenarnya. Oke, dari Bang Fahmi. Mungkin abang pernah ya kemarin, karena kemarin kan chatnya itu chat itu cepat penuh dia datang deng. Jadi pas mau ngirim itu modenya mode diteruskan, pas diteruskan nggak nampak rupanya paling besar nama salah satu dosen kan, terpecet baru sadar, untung belum di read. Jadi abang tarik lagi. Masih aman ya kan? Masih aman, belum dibalas, cuman ya ada pas udah dibalas tanda tanya lah sama dosennya kayak gini, dibalas tanda tanya lagi. Biar sama-sama bingung kan. Gitu sih kalau dari abang. Dari Kak Jia. Pernah Buat itu balasannya. ngechat itu kan mau presentasi kelompok ya, dan ini salah chatnya ke dosen PA, dan kebetulan pas mau presentasi kelompok ini dosen PA yang masuk, jadi seharusnya kan aku yang ngeprint makalah kan, terus karena masih bermake up terus aku ngechat teman-teman aku kan, terus kayak ini dalam pengen ngechat temen kan, terus kirim makalah, Cok kirimkan dulu, aku masih bermake up ini, masih telat kali ini bakalan datang kan, dah terkirim nih, lanjut make up, udah mau pergi nengok kok nggak dibalas si kawan, tengok mak kebu Asmaul. Sebut ya. Sebut tapi udah CS kok sama ibu tuh, langsung ketarik Alhamdulillah kalau udah habis itu CS. pas di kelas ditanya, pas sudah selesai presentasi ditanya ibu, Fojia kenapa ngechat saya kok ditarik lagi,
Bu salah kirim bu, maaf ya bu, maaf banget. Ya ibu tuh cuma ketawa. Berarti belum sempat dibaca ya kak? Kayaknya udah sempat dibaca, cuman Setel cuek gitu Kak? iya ibu saja. Setel cuek ya, setel cuek ya. Karena ibu pun pas nanya Fuja kenapa dihapus chatnya sambil nahan ketawa. Oh, udah pas tahu lah ibunya. Baik aja. Pas. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 ya. Pernah atau nggak pernah ngerasa insecure sama pencapaian teman sendiri? 1, 2, 3. Pernah. Dari Bang Amron mungkin. Pencapaian ya. Iya, pencapaian teman sendiri. Lebih ke ini aja sih. Ini universal kan, bukan Iya, yang konteks hanya kawan-kawan di kampus Iya, berarti ya. betul, universal. Kalau semisal untuk pencapaian dari dimana kita ditempatkan sekarang aja sih sebenarnya. Kayak yang kawan-kawan mungkin ada yang di Pulau Jawa, yang memang udah kerja, yang freelance atau udah buka usaha sendiri. Dan kadang insecure-nya itu kadang mikir, lihat postingan-postingan mereka gitu kan di SG. Udah nyari duit sendiri sedangkan aku yang masih nempuh akademik nih di sini. Kapan ya kayak gitu. Nah, sedangkan untuk nyari peluang ya apa boleh buat. Inilah bentuk tanggung jawab kita yang udah ditempatkan di Aceh ini kan. Khususnya Iya. selesaikan dulu lah apa yang udah kita mulai, baru kita bisa ngejar yang sesuai apa yang kita lihat di Instastory itu tadi. Dari Bang Fahmi. Boleh dari Abang? Iya. Mungkin kalau dibilang insecure sama pencapaian orang lain pasti pernah ya. Mungkin dari kita semua yang ada di sini juga pasti pernah. Iya, Karena namanya pencapaian seseorang itu kan pasti bisa jadi tolak ukur kita untuk bentuk apresiasi juga untuk kita ke depannya gitu. Ya kalau dibilang yang dibilang Pak Tum tadi juga iya salah satu insecure-nya, karena ketika kita ini nih abang lagi udah mulai masuk di semester 5 kan. Kadang ada ke titik jenuh nih melihat kawan-kawan kita yang buat story yang udah dapat duit sendiri, terus kerjanya udah agak enak, udah nyaman. Sedangkan kita masih dalam proses yang memang harus kita tempuh kan. Langkah ini yang kita haruskan langkahkan dulu, baru kita bisa melangkah untuk kedepannya gitu. Itu sih bentuk insecure-nya untuk pencapaian-pencapaian yang ada di luar sana gitu. Kak Jia. Ya, kalau dari mereka kan soal tentang dana yang gitu kan, Iya, pencapaian mendapatkan uang. Kalau aku lebih ke akademik sih, kadang Laki-laki. ya. Iya. Pasti nggak dibawa lagi soal gender ya kan, dibawa lagi soal gender. Nah kalau aku soal ke akademik, kalau kadang ada kawan-kawan yang kayak ya di luar kampus juga, di luar dari sini juga kayak dia aktif ikut lomba, ya lomba yang ke sana ke sini gitu kan. Sedangkan aku tuh masih semester awal ya, masih jadi kayak mahasiswa yang kupu-kupu gitu kan. Dia masih semester 1 tapi udah ikut lomba sana sini. Aku semester 1 kok masih kayak Gini-gini aja gitu ya. kan. Habis itu kan kalau kita insecure pasti pernah, tapi kayak mana kita mengimbangi rasa insecure itu. Kalau misalnya kita bawa rasa insecure itu ke rasa sedih berlarut-larut ya kita nggak berkembang kan. Tapi kalau dibawa rasa insecure itu ke kayak memotivasi diri sendiri, betul. itu ya udah terakhir yang tadinya insecure sama dia Jadi ngerasa jadi kayak terpancing Iya. gitu kan. Ya udah dia aktif ikut ke lomba, ya udah aku ikut apa yang paling bisa diikuti. Contohnya ya udah masuk organisasi. Nah masuk organisasi ini kan juga nggak hanya tentang kayak tempat-tempat gaya-gayaan, memang banyak perubahan lah. Kayak dulunya yang lebih kayak menutup diri, di organisasi ini lebih kayak banyak teman dan gampang untuk membuka diri. Jadi terakhir aku melihat dia bukan tentang insecure lagi, tentang dia kayak setiap orang punya jalan yang berbeda-beda. Setiap orang jalan untuk bersinarnya itu caranya tuh berbeda-beda. Bersinar kalau. Karena insecure itu juga nggak salah, yang penting gimana sih cara kita mengelola insecure itu. Jadi kan pacuan untuk diri kita sendiri. Lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Pernah atau tidak pernah kesel sama seseorang tapi masih bisa harus senyum di depan dia? 1, 2, 3. Mak sendiri awak Oke, Bang. karena Bang Senating tulus Fahmi ini di aja bawah ini. nggak pernah. Kenapa tuh Bang? Maksudnya bentuknya itu kita udah kesel kali gitu tapi kita tetap senyum. Senyum, iya. Nggak pernah sebenarnya sih. Berarti Abang kalau misal kesel sama orang tuh ngediemin atau gimana? Enggak, abang ngomong aja dikira orang kesel kan? Nggak, gitu kan? Kan gitu kan konteksnya. Jadi orang pun nggak nampak maksudnya ekspresi abang tuh kayak harus nahan gitu. Abang tipikalnya bukan ngenahan-nahan gitu pula. Jadi kalau misalnya memang bentuknya nggak suka ya langsung ngomong aja gitu. Jadi nggak ada yang kayak harus tabah gitu, enggak. Jadi abang ngomong gini aja pun nanti dikira orang kesel juga kan, maksudnya nadanya nada kesel kayak gitu. Jadi bentuknya memang nggak bisa nahan, karena kalau misalnya ditahan-tahan nanti takutnya
kayak berkesinambungan aja untuk kedepannya, kayak akan ke bawah-bawah aja. Jadi kalau misalnya memang bentuknya nggak suka, langsung dibilang aja di situ, terus nggak ada yang di belakang kalau abang gitu aja sih kalau dari abang. Mungkin dari Bang Amrun, kenapa tuh? Karena memang susah aja ngekspresikan kesal itu gimana. Kayak ya kesal lihat orang, oh ya udahlah memang kayak gitunya dia orangnya berarti. Lebih ke paham diri aja sebenarnya. Paham diri dia, paham diri abang, kayak nggak usah terlalu semua diekspresikan. Mungkin beberapa manusia itu beda karakternya. Mungkin yang kayak Fahmi tadi, yang memang dia harus diselesaikan di sini, semua diekspresikan. Nah kalau aku lebih ke nyari solvingnya itu, males lah manjanginnya. Ya udahlah sampai di sini aja berarti, kayak tetap lanjut. Kalau untuk komunikasi kayak hubungan emosional ya tetap ada sebenarnya, tapi nggak usah yang terlalu dilarutkan ketika kita emang nggak suka sama orang. Oke, dari Kak Jia, apa tuh alasannya? Kadang kan orang kalau ngomong-ngomong nggak mikir ya kata-katanya bisa nyakitin atau enggak kan. Cuman paling kayak gitu aja, kalau orang yang kata-katanya berlebihan, lebih menghunus, tuh kayak dek gitu kan. Tapi kayak Ya udahlah, ada senyum aja, iya. senyum. Tapi nanti di ujung-ujung atau di kos atau apa nangis lah. Tapi besokannya ya udah clear. Bentuk clearnya itu pasti dibawa nangis. Tapi nangisnya itu nggak direkam. Gitu ya. Oke, lanjut ke segmen yang ketiga, cerita di balik layar. Oke, sekarang kita agak serius dikit ya, tapi tetap santai kok. Oke. Kan sekarang banyak banget ya mahasiswa yang pengen aktif di organisasi, tapi bingung tuh, kayak sering bilang aku takut nggak bisa bagi waktu. Nah, menurut abang sama kakak sendiri nih, gimana sih cara realistisnya biar bisa kuliah, organisasi, sama kehidupan pribadi tuh jalan barengan gitu? Gimana tuh caranya, untuk tipsnya gitu? Dari siapa dulu ini? Mungkin dari Bang Fahmi boleh. Mungkin kalau dari abang itu sebenarnya tentang manajemen waktu, sebenarnya itu intinya dari semuanya. Karena ketika kita memang udah masuk organisasi, sebenarnya kita harus paham tentang, tidak melupakan tentang akademik kita juga. Jadi sebenarnya itu bukan takutnya itu karena dasar dia itu menunda-nunda apa yang memang harus dikerjakan gitu. Contoh ketika kita udah dapat tugas, jangan lagi ditunda-tunda. Karena kita kan udah sibuk nih di organisasi. Jadi ketika sebelum kita masuk ke dalam hal yang memang konteksnya organisasi, kita selesaikan dulu akademik kita. Jadi ada konteksnya memang kita harus pandai ya manajemen waktunya gitu. Karena inti dari semua ketika kita udah masuk organisasi, terus kita juga harus masuk ke akademik, nggak bisa kita tinggalkan ya. Manajemen waktu lah yang akan membuat kita atau membantu kita jauh lebih baik untuk memanage ini ke depannya. Kalau dari abang itu sih intinya. Mungkin dari Bang Amrun. Kalau untuk manajemen waktu sebenarnya balik lagi ya, yang namanya akademik dan yang namanya organisasi itu bentuk yang memang ada pertanggungjawaban sebenarnya di situ. Kan sebagai gini, kalau kita bermain organisasi itu akademik nomor satu, tapi organisasi nggak bisa diduakan. Nah, benar kata Pami, itu segala hal tentang manajemen waktu sebenarnya. Dan di organisasi juga enggak yang selalu kita memberikan gap tentang akademiknya, enggak yang selalu memberikan kesulitan tentang kita untuk fokus ke tanggung jawab kita itu tadi, apalagi perihal akademik. Semua selalu tentang beriringan ya, sejalannya kan. Tentang yang kita ada waktu untuk berorganisasi, tentang yang mungkin di situ waktu yang bertabrakan. Kan di situ ada juga prosedur perizinan. Nah, mungkin ada urgensi di situ. Kita pilih mana? Mungkin di posisi organisasi kita di situ kita penting. Nah, tapi di akademik kita juga ada urgensi yang lebih penting di situ. Tengahnya apa? Nah, organisasi ini kelompok. Mungkin di situ yang kita bagi manajemen waktu dan manajemen organisasi kita. Itu sih kalau dari apa? Mungkin dari Kak Jia. Tadi kan orangnya udah bahas tentang manajemen kan. Organisasi itu menurut aku bukan penghalang akademik. Soalnya kan orang kan banyak bilang mau masuk organisasi, tapi nanti kuliahku kayak mana. Iya, betul. Organisasi itu bukan penghalang akademik, tapi menurut aku kalau di kelas kita itu mempelajari teorinya, di luar lah, di organisasi contohnya itulah apa yang kita pelajari kita tuangkan di situ. Contohnya kayak ada komunikasi organisasi, komunikasi dua arah, ataupun tentang media tentang PR gitu kan. Nanti kan masuk ke PR, tentang broadcasting, masuk ke divisi broadcasting. Apa yang kita pelajari di kelas itu yang kita implementasikan di organisasi. Ya, betul. Dan kayak mana bagi waktunya itu kayak menurut aku ada beberapa waktu luang yang biasa kita pakai untuk santai-santai, scrolling atau apapun, itu bisa dipakai untuk menyesuaikan dengan tugas yang lain ataupun yang lain gitu kan. Jadi kadang ada orang mikir kayak
organisasi itu betul-betulan penghalang akademik, padahal enggak gitu. Tergantung kitanya ya Bagaimana Kak. balik Iya, kitanya betul. memanage waktu, mempergunakan waktu yang biasanya kita pakai untuk santai-santai, nongki-nongki, itu dipakai untuk ke hal yang positif. Nah, terus nih kalau misalnya boleh flashback, ada nggak sih hal-hal yang abang sama kakak ini harap bisa ubah waktu abang sama kakak ini masih di divisi masing-masing dulu? Mungkin dari Kak Jia? Kayak yang lain dulu boleh nggak? Aku mikir. Boleh. Mungkin dari Bang Fahmi. Dari abang ya yang ingin abang ubah Iya, sebenarnya ketika abang di divisi yang terdahulu berarti. Sebenarnya kalau dibilang mau diubah enggak ya? Karena abang besar juga dari divisi kemarin menurut abang gitu. Jadi abang bisa berdiri di sini juga karena divisi kemarin gitu. Untuk hal yang apa diubah? Mungkin ketika abang udah berdiri di sini aja tentang bagaimana abang memahami situasi abang ini udah beda dengan yang dahulu gitu. Kalau misal minta diubah yang kemarin enggak, karena kemarin lah abang ada di sini. Itu aja sih kalau dari abang. Dari Bang Amrut mungkin. Rasanya untuk hal yang diubah, apalagi kita di divisi ya, kemarin kan kami lead bank kami nih, penelitian dan pengembangan. Untuk yang diubah rasanya kayaknya nggak ada. Sebenarnya bukan konteks divisi aja sih Bang. Mungkin Jadi apa itu? dari abang yang dulu gitu, ada nggak sih hal yang berharap bisa diubah gitu, nggak cuma di divisi aja gitu. Dari misalnya nih Bang Fahmi, kalau bisa ngomong sama Fahmi yang dulu gitu, kira-kira ada nggak itu yang mau diomongin, yang mau diubah? Aduh aturannya Fahmi itu dulu harusnya gini gitu. Abang kira konteksnya ke divisi Iya, yang lain. makanya tadi Makanya nangkepnya kalau ke situ divisi- sebenarnya. Kalau Maaf, divisi ya, Bang. aman. Bos nggak pernah salah. Yang menerima salah ini. Apalagi BC nggak pernah salah BC. Ya mantap Aduh. itu. Jadi lanjut. kalau misalnya dari abang apa yang ingin diubah sebenarnya tentang bagaimana egois abang ya gitu. Jadi ketika abang udah selalu egois itu akan merusak sebenarnya momen yang udah ada di situ gitu. Kalau dari abang ketika abang mau berbicara kepada Fahmi yang dulu, kalau bisa hal-hal yang membuat abang jauh atau hal-hal yang membuat abang tidak bisa berkembang, kenapa abang nggak mulai dari dulu? Contoh ketika abang dulu masuk organisasi, kenapa abang mulainya nggak dari dulu atau abang melangkahnya dari dulu gitu? Karena sayang aja ketika memang kita punya potensi tapi kita nggak berani nih untuk maju dan kita nggak berani nunjukkan siapa kita. Ketika orang mau menilai kita, ya tunjukkan dulu kita, tunjukkan dulu kualitas kita, tunjukkan apa yang bisa kita kasih. Itulah bentuk dari orang akan mengapresiasi kita gitu. Kalau ketika kita diam aja, mana tahu gitu. Kayak dari host juga. Mungkin dari host ini, dari sini langkah pertamanya. Mana tahu nanti tiba-tiba masuk Deddy Kobusir kan. Kita kan nggak tahu juga Ya, kan langkah mungkin pertama. masuk Itu aja WhatsApp sih dari ya. abang. Iya. Itu sih kalau dari abang. Bang Amrut mungkin. Kalau dari abang sendiri ya, ini bertolak belakang sama apa yang dikatakan Fahmi sebenarnya. Nah, kalau semisal tentang egosentris mungkin di ketika memang udah jadi BPA ini kayak aku bilang tadi, di sini memang udah 180 derajat di sini berubah. Nah, ketika memang bicara masa lalu, rasa aku nggak pernah ada yang namanya penyesalan. Kenapa gitu? Lebih memaknai aja. Lebih memberi pelajaran aja sama masa lalu kita. Nah, kalau semisal memang gini loh. Jadi ada yang namanya itu teleologi itu. Lebih itu ilmu yang mempelajari dan memaknai masa lalu sebenarnya. Nah, jadi dari dulu SMA, kenapa yang memang nggak yang bermain organisasi, berpotensi dan tentang akademiknya, rasaku semua orang punya porsinya masing-masing. Nah, semua orang punya titik terangnya masing-masing dan semua punya hal yang bisa untuk dibanggakan dan sesuai tempatnya masing-masing. Enggak yang memang harus kejar-kejaran, tapi bukan berarti ini jadi ini ya pedoman untuk kita lebih santai ya, enggak sebenarnya. Lebih yang memang sayang ke diri sendiri aja. Nah, jadi kalau untuk penyesalan apa yang ingin dilakukan dari yang kemarin itu sebenarnya lebih ke sekarang aja sih. Lebih pengen mengupgrade diri bukan hanya tentang investasi layar ke atas saja, tentang apa hal ketika memang udah lepas dari masa periode ini pengen aja gitu lebih explore keluar bukan hanya di lingkup Unimal ataupun lingkup Aceh aja. Itu aja sih, Kak. Kak Jia mungkin. Ya tadi aku mikir kayak nggak ada alasan, terus juga jawaban orang ini udah Merangkum. cukup udah merangkum Iya. yang lainnya. Kalau aku kayak udah lah yang lalu biar berlalu gitu. Masih dendam. Kata-kata hari ini. Iya. Biar berlalu. Yau. Nah terakhir nih sebelum kita tutup, aku Dinda pengen abang sama kakak ini ngasih pesan-pesan buat anak-anak ilmu komunikasi yang mungkin lagi mikir, Duh aku pengen aktif tapi takut nggak bisa bagi waktu kayak tadi, Duh aku pengen aktif tapi aku takut nggak bisa gitu. Dinda mau abang sama kakak ini kasih pesan-pesan buat mereka tuh bisa berani buat mulai. Dari Bang Fahmi mungkin.
abang kanan terus ya dari tadi. Iya, karena abang eye contact sama Dinda jadi langsung aja. Oke. Bahaya. Mungkin kalau pesan-pesan untuk kawan-kawan komunikasi ya. Iya. Mungkin untuk kawan-kawan komunikasi ini terkonteks semua kan. Berarti Iya. lingkupnya besar lah ini ya. Mungkin untuk kawan-kawan komunikasi yang memang lagi di rumah sekarang ataupun lagi berada dimanapun, Yang ya lagi untuk nonton. kawan-kawan semua ya yang lagi nonton apa potensi ya. Betul. Ya, potensi. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, jangan kata insecure itu bikin kawan-kawan jadi nggak bersemangat gitu. Jangan kata insecure itu membuat landasan dari kawan-kawan nggak mau mengupgrade diri, atau kata-kata insecure itu membuat dari kawan-kawan takut tentang hal besar yang akan kalian lakukan gitu. Langkah aja, mulai aja dulu. Cobalah langkahnya dari langkah kecil, karena orang besar juga nggak mungkin langkahnya langsung langkah besar, pasti akan mulai dari langkah kecil gitu. Jadi untuk kawan-kawan komunikasi tetap semangat, dan apa yang saya sampaikan ini bukan bentuk dari kawan-kawan akan berubah, tapi setidaknya akan ada hal-hal besar yang akan kawan-kawan dengar untuk kedepannya. Itu aja sih kalau dari aku. Lanjut ke Bang Ya, Amrul. diborong Fahmi semua udah ya. Tapi mungkin ini sedikit penambahan aja, nggak yang jauh-jauh kali dari apa yang disampaikan Fahmi. Dan segala hal bentuk proses itu bukan hanya di lingkup ilmu komunikasi. Nah mungkin kita sama-sama tahu nih, ilmu komunikasi tentang akademiknya itu hanya sekedar teori. iya, Melangkahlah keluar sebenarnya, bukan hanya tentang lingkup ilmu komunikasi, itu yang pertama. Dan anak-anak ilmu komunikasi selalu berprestasi di luar. Dan sampai hari ini nggak ada yang mati orangnya untuk tentang prestasinya, tentang akademiknya, tentang fashion dia, tentang basic dia, dan tentang titik nyaman dia tuh selalu berkembang. Apalagi ilmu komunikasi untuk skala unimal, alhamdulillah ini bukan hanya kita ngeklaim dari diri kita sendiri, tapi untuk dari para dosen juga ngeklaim ilmu komunikasi masih nomor 1. Apalagi di FISIP, apalagi di NIMA, tentang buat progres kegiatan, event atau apapun itu. Jadi jangan pernah takut. Jadikan apa yang udah pernah teman-teman lihat di luar itu, event-event yang di luar, kakak-kakak, abang-abang cutting yang memang udah berprestasi, itu jadikan batu loncatan. Nah, batu loncatan untuk penyemangat diri. Kita bisa nih jadi mereka, bukan hanya kita sebatas Penonton. kayaknya akademik aja deh, penonton Iya, aja iya, deh. penonton aja deh. Enggak, kita semua bisa. Betul. Dari Kak Jia pesannya? Jangan takut, karena dan juga nggak ada kata terlambat selagi kita memulainya dari sekarang. Kalau kita mulainya nanti deh, itu baru terlambat. Tapi kalau kita misalnya yang lain udah progres dan kita baru takut nih memulai dari sekarang, nggak ada kata terlambat kalau kita mulai dari sekarang. Itu aja. Nah, setuju sih. Jadi tuh kadang yang paling penting tuh bukan cuma nunggu siap, tapi yang penting berani mulai dulu. Iya, betul. Oke guys, jadi itu dia obrolan seru kita bareng BPH kali ini. Mulai dari pengalaman lucu, terus pengalaman jujur juga, sama pelajaran hidup yang benar-benar relate nih sebagai mahasiswa. Nah, intinya kayak yang udah seliweran di TikTok atau tuh? seliweran di mana? Ilkom jangan miskom, itu aja sebenarnya. Welcome, jangan miskom. Oke, makasih ya Oh, buat belum ya? Bang Amrun, Bang Fahmi, Kak Jia, Sama-sama. selaku BPH di Himakum. Makasih juga. Makasih udah berbagi cerita sama Iya. luangin waktunya untuk masuk di potensi ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan juga nantikan potensi kita selanjutnya yang juga bakal seru nih bareng Divisi Kerohanian dan juga PR Himako. Salam dan kasih. Aku Adinda. Aku Belum lagi Alia, pamit undur diri dan ingat, Setiap suara punya potensi. termasuk suaramu. Bye bye. Kasih suara.